Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024 pada 3 Oktober 2022 lalu. Kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu diharapkan membawa angin segar bagi partai besutan Surya Paloh tersebut. Kami siap jalan bersama. Di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Partai Nasdem memperoleh 7 kursi. Partai ini berkomitmen perolehan kursi melonjak hingga menjadi 22 sampai 24 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo Anggorojati membeberkan strategi pemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres dan peningkatan perolehan kursi di Pileg DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Pria yang karib disapa Yoyo itu menyebut figur Anies dan kerja keras partai di level bawah bisa mendompleng kekuatan partai untuk menyerap suara lebih banyak lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua Partai Nasdem DKI Jakarta, Bapak Nur Cahyo Anggorojati atau biasa dipanggil Mas Yoyo. Assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prapto. Senang bisa bertemu lagi dengan Mas Yoyo nih, anak muda yang energik. Kita wawancara di Tower Nasdem di lantai 5 yang kiri kanannya buku-buku berkualitas, ada juga patung. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol tentang partai politik dan juga target-target Partai Nasdem di DKI Jakarta, Mas, bisa jelaskan sebentar, Mas, ini seputar apa nih makna buku-buku yang ada di sini, kenapa kita ngobrol-ngobrolnya di ruangan ini, Mas? Apa maknanya buat ya pemirsa dan juga generasi milenial lah kira-kira terkait dengan buku-buku ini? Iya, Mas Prapto, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah main-main ke DPP Partai Nasdem. Kami sebenarnya kantor bukan di sini, tapi sengaja mengajak ke sini supaya merasakan atmosfer baru dari kantor partai kami di Nasdem Tower ini. Di sini tidak hanya buku saja, Mas Prapto, tapi juga ada kafe, ada ruang rapat yang banyak, ada ruang-ruang dari para ketua-ketua partai. Nah, terkhusus untuk perpustakaan ini kita perpustakaan namanya, Perpustakaan Panglima Hitam. Nah, Panglima Hitam itu adalah sosok dari leluhurnya Pak Ketua Umum kami, Pak Surya Paloh. Jadi beliau adalah simbol perjuangan di Aceh pada saat itu kan. Nah, simbol ini akan kita bawa, yang dinamakan di perpustakaan ini adalah supaya kita juga melawan apa yang dilawan, yaitu adalah bagaimana melawan kebodohan dan kesempitan berpikir serta kegelapan dalam memaknai sesuatu. Makanya hadirlah perpustakaan Panglima Hitam ini. Di sini juga ada bioskop, ya kan? Ada bioskop yang kita rancang untuk teman-teman bisa nonton bareng lah tentang perjuangan politik, tentang bagaimana pergerakan politik dan budaya dan lain-lain. Begitu kira-kira Mas Prapto untuk tempatnya, Mas Prapto. Iya, buku itu juga biasanya kan simbol pengetahuan ya, simbol pendidikan. Apakah ini juga ingin menyampaikan pesan Partai Nasdem bahwa Indonesia ke depan juga masyarakatnya harus maju, harus berpendidikan nih, Mas Cahyo? Iya, tentunya sudah otomatis, Mas Prapto. Jadi secara langsung dan tidak langsung buku itu kan adalah sumber ilmu pengetahuan. Setidaknya bagi kita bakal terinspirasi ya. Mas Prapto juga di sini sama teman-teman juga boleh nih membuat kartu anggota perpustakaan. Siapa tahu ada buku-buku yang mungkin Mas Prapto belum pernah baca. Di sini buku tidak terbatas hanya mungkin dari golongan yang mana saja. Di sini lengkap. Dari mulai mohon maaf yang kiri sampai yang kanan lengkap. Hanya sebagai perspektif bagaimana yang terjadi di bangsa ini mengenai ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Jadi perpustakaan ini ya insya Allah lengkap lah. Kalau dikaitkan buku dengan partai politik dan juga dengan para politisi, kira-kira apa, Mas? Buku itu adalah sekali lagi sumber pengetahuan. Sesungguhnya politisi haruslah sering membaca. Apa yang dibaca? Buku, koran, keadaan, ya kan? Nah, politisi kalau
seorang politisi kurang membaca, maka referensi di kepalanya itu akan menjadi sedikit. Ketika referensinya sedikit untuk melakukan sesuatu, kemudian akan menjadi canggung, gitu kan. Makanya saya berharap teman-teman yang mau ikut terjun dalam bidang politik, saya berharap atau menganjurkan bacalah buku minimal 1 buku 1 bulan. Begitu kira-kira. Membaca itu tidak hanya diartikan membaca seperti ini, membaca koran ini, tapi juga membaca keadaan, membaca masyarakat, membaca lingkungan, kan kira-kira gitu Mas Cahyo ya. Ini menjadi menarik kalau kita kaitkan dengan partai politik Nasdem terutama di DKI Jakarta untuk membaca situasi Jakarta dalam menyongsong pemilu 2024. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan nih setelah membaca situasi Jakarta untuk menghadapi pemilu 2024 nih Mas Cahyo nih? Oke, saya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Mas Prapto, bertanggung jawab bagaimana membesarkan partai di DKI Jakarta khususnya. Lalu apa yang kami lakukan? Sebagai sebuah partai politik, kami akan melakukan konsolidasi ke dalam. Jadi kami terus melakukan konsolidasi, kami terus melihat apakah struktur partai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi sendiri sudah siap. Jadi saya sendiri melakukan perjalanan keliling Jakarta. Kalau mau pakai istilah Pak Jokowi, kita belusuan ke gang-gang, ya kan, ketemu rakyat, ketemu tokoh di sana. Kita menyerap bagaimana sih maunya teman-teman terhadap Partai Nasdem ini seperti apa, ya. Nah, ketika kita berdialog di tengah-tengah masyarakat bersama kader, tapi kan juga ditonton oleh masyarakat banyak. Nah, masyarakat yang lain juga ikut berinteraksi kepada kami. Dan kami berharap dari interaksi kami kepada tokoh-tokoh masyarakat beserta kader itu, maka semakin banyaklah partai politik, semakin banyaklah orang yang bergabung dalam partai politik. Di situ kita beradu gagasan. Jadi kalau partai politik tidak bisa atau pemimpinnya tidak bisa mengeluarkan ide dan gagasannya, saya pikir agak berat lah ya. Apa yang mau diperjuangkan oleh rakyat, gitu kan, terhadap sebuah institusi yang namanya partai politik, kemudian sebuah orang yang namanya caleg atau anggota legislatif nantinya. Begitu kira-kira. Berdasarkan bacaan Mas Yosio terhadap warga DKI Jakarta, kira-kira ke depan apa yang dibutuhkan atau yang diharapkan oleh warga Jakarta ini terhadap para wakil rakyat dan tentu itu yang akan diisi oleh Partai Nasdem kan untuk menjawab kebutuhan itu. Iya. Jadi begini, Mas Prapto, rakyat itu sebenarnya yang setelah saya baca itu tidak terlalu banyak dalam tanda kutip maunya. Mereka hanya mau diperhatikan, mereka hanya mau berinteraksi dengan calegnya itu aja, dengan anggota legislatifnya maksudnya. Kedepannya, jadi mereka tuh berharap kalau udah jadi, ini pesannya begini nih, jangan lupa begitu. Nah, tapi di sini ada sebuah miskomunikasi mungkin. Sementara saya paham betul rakyat menginginkan anggota legislatif itu turun ke masyarakat, sementara juga anggota legislatif kita juga turun ke masyarakat. Cuma kadang-kadang publikasi itu kurang. Publikasi kurang. Ketika anggota itu mengadakan reses, menyerap aspirasi di suatu tempat, tempat lain tidak terjangkau, rakyat menganggap ini terjangkau. Nah, maka itu saya katakan kepada para anggota dewan, para pengurus partai, untuk mensiarkan apa yang sudah kami lakukan. Karena ada contoh begini, Mas Prapto, di dalam lingkungan saya sendiri, saya pernah dibangun jalan. Ya, saya nggak tahu ini siapa orangnya. Saya tanya tokoh agama, Pak RT dan lain-lain, nggak tahu. Ternyata pas saya lihat, pas saya jadi ketua partai, itu yang bangun adalah anggota Partai Nasdem, anggota legislatif Partai Nasdem. Nah, dari situ saya melihat, oh, anggota Partai Nasdem ini ternyata masih rendah hati sehingga tidak mau mensiarkan apa ininya. Nah, saya minta sama teman-teman yang di sini, kayak kalau di sini bisa saya bicara dengan teman-teman anggota legislatif atau yang mau mencalonkan dari Partai Nasdem, tolong siarkan seluruh kegiatan kita semua agar masyarakat lebih mengenal kita dan masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Sampaikan visi misi kita semua kepada masyarakat. Artinya anggota partai politik baik yang sudah menjadi anggota DPR DKI maupun bakal calon anggota legislatif itu harus
mempunyai kemampuan komunikasi dan harus menggunakan channel komunikasi semaksimal mungkin untuk menyampaikan program kepada warga masyarakat, kira-kira gitu ya Mas. Setuju saya, Mas Prapto, setuju. Jadi ini mungkin permainan yang berbeda dengan yang lainnya. Kita tidak melihat politisi itu, rakyat tidak melihat politisi itu sebagai latar belakangnya, ya. Kemudian pendidikannya apa. Yang penting cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan pandangan, cara dia menyampaikan gagasan. Karena kalau kita menuju atau berpikiran akan merebut parlemen, maksud saya, maka kita kan itu artinya bicara, bicaralah, sampaikan. Kita wakil rakyat pada saatnya nanti partai politik yang anggota partai politik yang menjadi wakil rakyat itu harus bisa menyampaikan, menyampaikan apa yang ada di masyarakat kepada perjuangannya di parlemen. Partai Nasdem pada pemilu 2014-2019 mendapatkan 5 kursi di DPRD DKI. Kemudian 2019 sampai dengan 2004 atau periode saat ini naik menjadi 7 kursi. Iya, alhamdulillah. Nah, 2024 tentu targetnya naik dong. Iya, insya Allah. Kira-kira berapa, Mas Yayo? Kalau saya berangan-angan kami semua di DKI berangan-angan begini. Kami inginnya Partai Nasdem di DKI setidaknya itu bisa mengusung sendiri calon gubernur yang pada tahun 2024 nanti akan kita usung. Jadi itu mungkin kalau dikonversi kepada kursi ya kira-kira 20 sampai 22 kursi. Artinya itu dua alek per dapil. Kalau dapilnya masih 10, Mas. Kalau dapilnya masih 10. Ini kita belum tahu nih. Nanti mungkin ada pembicaraan lain kan. Dapilnya apakah berubah apa enggak? Saya belum tahu nih. Tapi kalau dapilnya 10 berarti kira-kira 2 orang per dapil. Itu target kami lah. Artinya 20 sampai 22. Iya, kira-kira itu. Asumsinya anggota DPRD DKI masih 106. Sementara berdasarkan data penduduk yang telah disampaikan Kementerian Dalam Negeri ke KPU, jumlah penduduk Jakarta saat ini di atas 11 juta ya, 11.200.000 sesuai undang-undang, maka DKI akan mendapat alokasi kursi 85. Dan karena DKI adalah daerah khusus, dia bisa ditambah 100 kursi karena DKI daerah khusus dia bisa ditambah 25% maksimal. Artinya ada kemungkinan anggota DPRD DKI itu pada periode 2024-2029 itu 125 kursi. Iya. Ya, kalau itu terjadi artinya kalau 20%-nya itu bisa 25 kursi ya minimal ya. Iya, betul. 20%-nya ya. Betul, Mas Prapto. Jadi kalau melihat apalagi setelah putusan MK ya. Keputusan dapil itu berubahnya dikembalikan kepada KPU. Kemudian tadi merujuk seperti yang Mas katakan, Undang-Undang Kekhususan DKI dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Pemilu. Jadi itu memang harusnya bertambah harusnya. Tapi kami ada di Nasdem itu agak kebingungan karena kami melihat perkembangan di Komisi 2. Komisi 2 sudah mengeluarkan semacam kesepakatan dengan KPU dan Bawaslu untuk tidak menambah dapil. Tapi di situ ada sesuatu yang menurut saya ada yang kurang. Harus ada rujukan yang lebih kuat lagi karena harus ada rujukan yang lebih kuat mungkin setara undang-undang, mungkin perpu atau apa. Kalau tidak dikeluarkan peraturan yang setara dengan undang-undang, maka kita menurut hemat kami itu tidak bisa dibatalkan. Walaupun Mas Prapto, jadi dalam pertemuan dengan KPU dengan stakeholder partai politik di DKI itu, Partai Nasdem adalah partai yang salah satunya menolak untuk dirubah dapilnya. Karena menurut kami dapil itu dirubah itu perlu penyesuaian, penyesuaian baik caleg dan biaya dan lain-lain. Tapi tetap kami mengatakan kepada KPU, andai kata tidak berubah, tolong diperjuangkan. Alokasi kursi per dapil kan bisa naik, meskipun dapilnya tidak berubah. Bisa naik. Iya. Jadi kalau di DKI itu, kalaupun kita mengikuti undang-undang dan keputusan MK tadi, yang naik itu kemungkinan adalah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Ya, kalau Jakarta Pusat karena perkembangannya tidak terlalu signifikan, dia tetap kursinya. Sedangkan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, karena kursinya sudah full 12 kursi, sedangkan
kursi itu batasan 12 kursi, Mas Prapto, maka kemungkinan akan dipecah. Nah ini permasalahan yang dipecahin ini. Kalau yang naik sih nggak masalah, tapi yang permasalahan dipecah ini yang agak mungkin perlulah kita harus ada aturan yang lebih khusus lagi gitu. Nah, partai politik biasanya sudah menghitung apa yang akan dilakukan, strategi apa yang akan dilakukan dengan kemungkinan perubahan dapil dan juga perubahan jumlah suara. Termasuk misalkan kalau suara di Jakarta Timur dan Jakarta Utara itu bertambah. Itu kan kita tahu bahwa wilayah tersebut adalah basis partai tertentu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem untuk bisa mendapat dukungan dari masyarakat sehingga target bisa mengusung sendiri gubernur pada Pilkada 2024, itu artinya minimal mendapat 20% suara di DPRD DKI, itu bisa terlaksana, Mas? Ya. Jadi kalau kita mengacu tahun 2019, Mas Prapto, memang di dapil Jakarta Timur itu dapil yang mungkin agak berat buat Partai Nasdem. Itu kita tahu ada partai-partai yang mendominasi di sana. Tapi semenjak setahun yang lalu, kami telah bekerja keras ke pelosok-pelosok sehingga kami ketika melakukan survei, itu rupanya survei kita alhamdulillah naik. Di Jakarta Timur khususnya. Jadi ikhtiar yang kami lakukan selama setahun belakangan itu membuahkan hasil. Tinggal yang pertama adalah strateginya supaya kita naik suaranya, terutama di Jakarta Timur tadi kan stressingnya kan adalah bagaimana meraih simpati masyarakat lewat euforia dari pencalonan katakanlah Pak Anies Baswedan sebagai presiden. Jadi itu sedikit banyak membawa impact kepada kami yang di Jakarta Timur. Dan kami juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kita bicara Jakarta Timur, kita melakukan pendekatan yang luar biasa. Nah, yang terakhir, Mas Prapto, kita pastinya menyiapkan caleg-caleg yang bagus. Jadi caleg-caleg itu bukan hanya sekedar nama atau titipan dari partai, tapi juga kita menjaring dari masyarakat. Ini siapa loh? Kita terbuka. Ayo kawan-kawan tokoh masyarakat, tokoh agama, calonkan siapa yang Anda mau calonkan di Partai Nasdem. Ada 1-2 yang masuk. Jadi itu tadi kuncinya. Ikhtiar kita adalah kita turun ke masyarakat, kemudian kedua memanfaatkan momentum Pak Anies Baswedan, ya kan. Yang ketiga menaruh caleg-caleg yang bagus di setiap dapilnya. Ada 3 dapil di Jakarta Timur. Oke, tadi strateginya adalah memaksimalkan pencalonan Pak Anies oleh Partai Nasdem, kemudian mendekati para tokoh masyarakat, habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian banyak turun ke lapangan. Dan jangan lupa memang teman-teman di Partai Nasdem ini diminta oleh Ketua Partai Nasdem DKI Jakarta untuk menyampaikan pesan itu ke masyarakat umum lewat media yang ada. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol setelah ini bagaimana besar kontribusi atau dampak dukungan terhadap Pak Anies dalam hal ini dampaknya kepada Partai Nasdem, terutama di Jakarta, dan kemudian apa yang akan dilakukan Partai Nasdem untuk memikat para pemilih pemula atau generasi Z setelah berikut ini. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.